Shalom, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, Opa Oma, adik kakak yang setia untuk mengikuti persekutuan keluarga secara online. Kita bersuka cita pada hari ini boleh bersama kembali dalam doa keluarga. Mari kita mengawali dengan saat teduh sejenak. Kita angkat pujian dari NKB nomor 123, kita nyanyikan 3 baitnya. Yang pertama, Dalam Badai Hidupku. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga perenungannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah dalam Yesus Kristus firman yang hidup, Yesus Juru Selamat kami, yang mengajar kami untuk selalu berdoa, selalu setia kepada Tuhan. Kami rindu Bapa, biarlah pada saat ini firman kebenaran yang kami dengar, biarlah itu menjadi bagian kehidupan kami, bisa kami mengerti, bahkan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Roh Kudus menolong kami dalam berbagai pergumulan hidup, supaya ketika kami berhadapan dengan tantangan-tantangan dalam kehidupan secara pribadi, keluarga, ataupun berbagai persoalan-persoalan kehidupan, kami senantiasa ingat pada firman Tuhan yang akan memberikan kami kesegaran dan juga penghiburan. Kami serahkan hamba-Mu, kiranya Engkau pakai dia, urapi dan berkati, membawa berkat bagi kehidupan kami lewat pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 8 ayat 34. Markus pasal 8 ayat 34 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini saya tuliskan adalah tidak ada gagang pada salib.
Belakangan atau seminggu belakangan ini kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib pada hari Jumat Agung dan juga hari kebangkitan Tuhan Yesus pada Paskah. Dan dalam kedua bagian itu maka kita melihat atau menyaksikan bagaimana salib itu menjadi satu fokus atau satu keadaan yang mau tidak mau ada berkaitan dengan kedua peristiwa itu. Salib tentu saja Bapak Ibu mungkin sudah tahu dan sudah mengerti, tapi pernahkah kita memikirkan bahwa memang pada zaman itu, pada zaman Yesus disalibkan, ada banyak salib yang pernah didirikan di Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak itu. Tetapi yang menentukan bermakna atau tidaknya salib itu adalah pada siapa yang digantung pada kayu salib itu. Ketika Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota, maka salib itu mempunyai satu makna yang sangat dalam bagi kita. Makna salib yang pertama, maka pada peristiwa itu salib merupakan puncak pemberontakan dan kejahatan manusia. Sebab belum pernah ada dan tidak pernah ada manusia menyalibkan Tuhannya. Yang kedua, makna salib pada waktu Yesus disalibkan bahwa itu merupakan satu puncak penderitaan. Penderitaan karena dia tergantung antara langit dan bumi, ditolak oleh manusia dan juga ditolak oleh Allah sendiri. Itu adalah penderitaan yang sangat luar biasa, baik secara fisik maupun juga psikis. Yang ketiga, makna salib adalah merupakan puncak kasih Allah kepada manusia. Allah menggantikan, mengampuni, menebus dan membenarkan kita hanya melalui salib Yesus di Bukit Golgota itu. Tema tidak ada gagang pada salib membuat kita mengingat bagaimana penderitaan itu terjadi, saudara. Firman Tuhan yang kita baca dari Markus pasal 8 ayat 34 tadi mengingatkan kita bagaimana kita orang percaya dipanggil untuk mengikut Yesus dengan cara menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak begitu tahu tentang salib. Kita kemudian mencari salib itu, penderitaan itu. Sebenarnya salib itu ada dan diberikan kepada kita untuk dipikul, diletakkan kepada kita. Jadi tidak perlu cari-cari salib lagi, tapi salib itu diletakkan di punggung kita. Pada zaman itu ketika orang dihukum di kayu salib, maka salib itu ditaruh di punggungnya dan dia membawa salib itu ke tempat dia di Bukit Golgota itu. Jadi salib tidak perlu dicari-cari Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang percaya pengikut Yesus, maka salib itu sudah ditaruh di punggung kita. Mau atau tidak mau, kita harus pikul. Tidak ada cara yang lebih mudah untuk memikulnya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Judul tidak ada gagang pada salib itu berasal dari sebuah buku yang ditulis oleh seorang teolog dari Jepang bernama Kosuke Koyama. Dia menuliskan buku dengan judul tidak ada gagang pada salib. Gagang itu adalah satu keadaan atau satu alat untuk membuat kita menjadi mudah. Misalnya pada waktu kita membawa koper atau tas, kalau ada gagangnya lebih gampang. Ketika kita membuka pintu, kalau ada gagangnya itu jauh lebih gampang. Tapi di salib itu tidak ada gagang. Dia nggak bisa diangkat untuk lebih ringan, dibuat lebih membantu kita. Tapi kita harus pikul salib itu. Dan seringkali kita memikirkan salib pada zaman ini dengan sedikit lebih mudah Bapak Ibu. Ada orang yang punya masalah dengan kesehatannya, kemudian dia berkata, inilah salib saya yang harus saya pikul. Atau dia sedang mengalami masalah dengan keuangannya, dengan ekonominya, kemudian dia berkata, inilah salib yang saya harus pikul. Atau dia punya problem dengan keluarganya, kemudian anaknya nakal atau apa dan lain sebagainya, maka dia berkata, inilah salib yang saya pikul. Kemudian kita berkata, masing-masing dari kita mempunyai salibnya sendiri, berbeda-beda tapi semua punya salib. Benar ya Bapak Ibu, sering dengar begitu ya. Tapi pernah nggak kita mengerti pada abad pertama, orang-orang pada abad pertama mengerti kalau salib itu dikatakan salib itu hanya satu, yaitu kematian.
Tidak ada yang lain, tidak ada yang lebih ringan dari kematian. Sebab orang yang memikul kayu salib itu, dia akan dihukum mati. Ya, jadi identik salib itu dengan kematian. Bagaimana kemudian kita melihat peristiwa itu, saudara? Inilah yang kemudian dikatakan oleh Paulus ketika dia mengatakan di Galatia pasal 2 ayat 19-20. Dia berkata begini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa artinya, Bapak Ibu? Ketika Paulus mengatakan ini, dia meyakini bahwa dia sudah mati untuk dirinya sendiri. Ini dia yang disebut dengan penyangkalan diri. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Jadi ketika kita menjalani hidup sebagai orang percaya, pengikut Kristus, maka kita harus meyakini ini juga, bahwa kita sudah mati, kita sudah disalibkan. Jadi kalau kita bilang kayak Yesus bilang bahwa kita harus memikul salib, itu sebenarnya kita sudah mati, Bapak Ibu. Nggak ada. Tapi ketika kita hidup sekarang, bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus. Jadi inilah yang akan membuat kita harusnya memikirkan kehidupan itu dengan lebih baik lagi. Jadi kita sekarang memasuki masa-masa setelah Paskah, maka kita boleh hidup dengan penuh sukacita. Oh, apakah memang memikul salib itu begitu beratnya sehingga banyak orang menghindar, mencoba untuk tidak memikul salib? Tapi setiap pengikut Yesus, dia memikul salibnya, menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Yesus. Dalam Matius pasal 11 ayat 28-30, Yesus memberikan satu jaminan kepada setiap orang yang mau mengikut dia, sekalipun kita memikul salib. Maka dikatakan di dalam Matius pasal 11 ayat 28-30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu artinya apa, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan? Sekalipun kita menyangkal diri kita dan kemudian kita memikul salib yang berarti kematian, itu bukan berarti semuanya menjadi sangat sulit, melainkan kita ditolong oleh Tuhan. Kita akan menghadapi ketenangan sekalipun ada banyak masalah. Lagu yang pertama kita nyanyikan di awal ibadah keluarga ini, dalam badai hidupku, NKB 123. Jadi sekalipun kita mengalami badai dalam kehidupan kita, bersandarlah kepada Yesus. Sebab dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita, menolong kita menghadapi badai kehidupan yang sedahsyat apapun juga. Kalau dia bisa menolong murid-murid yang sedang kesulitan pada waktu itu di kapal, di laut, di Galilea itu, dia pasti juga akan menolong kita. Ini satu janji Tuhan yang membuat kita seharusnya tetap bisa bersuka cita. Walaupun memikul salib, kita berjalan bersama Tuhan. Asal kita mengikut Tuhan. Sebab tidak mungkin kita memikul salib sambil kita berpikir bahwa kita mau apa yang kita mau. Nggak bisa. Jadi kita harus mengikuti Tuhan, karena kita sudah mati bagi diri kita sendiri. Yang kedua, mengikut Yesus itu akan memberi kepastian, karena dialah jalan dan kebenaran yang hidup. Yohanes 14 ayat 6 berkata, tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu berarti sebenarnya ketika kita menyangkal diri kita, kemudian kita memikul salib kita dan mengikut Yesus, itu sebenarnya kita sudah di jalan yang pas, Bapak Ibu. Itulah jalan yang sebenarnya. Tetap ada pergumulan, tetap ada persoalan, tetap ada beban, dan tetap ada banyak hal yang membuat kita frustasi. Tapi Tuhan ada bersama kita. Ini luar biasa. Tuhan atur, asal kita mau betul-betul menyadari bahwa sekarang hidupku bukan milikku lagi, tapi Yesus yang hidup dalam kita. Nanti setelah ini, renungan ini ada lagu satu lagi, NKB 188, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itu membuat kita bersuka cita. Tuhan mengatur langkah kita, bukan seperti yang kita mau, tetapi kita akan diatur Tuhan sampai nanti kita ketemu dengan Dia.
sampai di rumah Bapa kita boleh melihat bahwa Tuhan menolong kita. Biar firman Tuhan ini membuat kita tetap bersuka cita mengikut Yesus, karena Dia sudah mati dan bangkit buat kita. Kita hidup di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan puji syukur untuk segala kebaikan dan rahmat-Mu, sehingga kami saat ini boleh datang bersama-sama dalam keadaan sehat. Tuhan, saat ini kami memanjatkan doa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan adalah dokter dari segala dokter. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang menyembuhkan dalam setiap daya upaya dalam berobatnya. Tuhan juga berkati. Tuhan berkati setiap dokter-dokter yang menangani. Tuhan juga berkati setiap obat-obatan dan juga para medis yang menanganinya juga. Sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang dengan kerelaan hati boleh memberikan waktu, tenaga, dan juga pikiran untuk menjadi pelayan-Mu. Khususnya di GKID 5. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Adi, Ibu Pendeta Ima, dan juga buat para pekerja-pekerja lainnya, para majelis, para pengurus rayon, komisi-komisi, ataupun yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan kiranya berkati, berikan mereka kesehatan, kemampuan, dan juga hati yang seperti hati-Mu Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, buat Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya Tuhan. Sungguh Bapa, kami mohon hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu saja, sehingga mereka boleh mengambil keputusan maupun kebijaksanaan seturut dengan kehendak-Mu, dan kiranya boleh bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksin yang sedang berjalan saat ini. Kami mohon pertolongan-Mu sehingga dapat terdistribusikan dengan baik dan boleh memberikan hasil yang baik juga, sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan. Sungguh Bapa, kami hanya memohon pertolongan daripada-Mu saja. Doa yang jauh dari sempurna ini sungguh kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat GKID 5 yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah bernyanyi, sudah berdoa, bahkan mendengarkan bagian firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Apapun tantangan, apapun persoalan kehidupan, ada Tuhan yang akan menolong kita. Dia akan mengatur langkah hidup kita ketika kita berserah kepadanya. Kita akhiri persekutuan doa kita di hari ini dengan melakukan NKB nomor 188. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.